Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pertempuran ini disebut terbesar yang pertama dalam sejarah Islam. Kala itu, jumlah pasukan kaum muslimin dan kafir Quraisy tidak seimbang. Penyebab meletusnya sendiri ialah karena perseteruan umat Islam dengan kaum Quraisy yang musyrik. Abdullah bin Suhail adalah anak dari tokoh Quraisy yang mengelabui tentara Quraisy dengan ikut dalam medan peperangan. Umayyah saat itu takut untuk ikut berperang, karena mendengar Nabi pernah berkata, Umayyah akan dibunuh oleh orang Muslim, sehingga mengundang reaksi dari Abu Jahal, yang mengatakan Umayyah seperti wanita, karena tidak ikut berperang. Sontak Umayyah tidak terima, dan akhirnya Umayyah ikut juga dalam perang Badar. Hindun istri dari Abu Sofyan, kala itu menjadi motivator untuk pasukan Quraisy, sementara Abu Sofyan sendiri tidak ikut dalam peperangan, karena sedang dalam perjalanan berdagang di negeri Syria. Dengan taktik dan siasat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan Islam sampai terlebih dahulu ke mata air Badar. Hal ini menjadi taktik dan siasat bagi pasukan Muslim supaya mereka memiliki cadangan air di tengah lembah gurun Badar. Orang pertama yang menjadi korban ialah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ia adalah seorang laki-laki yang kasar dan buruk akhlaknya. Ia keluar barisan dan mengancam pasukan Muslim. Ia datang untuk merebut mata air dan mengambil air minum. Namun kedatangannya langsung disambut oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Di tengah kesibukan pasukan Quraisy, Abdullah bin Suhail melarikan diri menuju pasukan Muslim, karena beliau sudah Islam lama sebelumnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kemenangan, hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilanda rasa kantuk. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar. Telah datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu." Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu. Umayyah yang sangat ketakutan melihat pasukan Muslim, teringat akan sabda Nabi kepadanya. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, yang juga beliau adalah paman Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memerintahkan sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib, Ubaidah bin Harits, dan Ali bin Abi Thalib memenuhi tantangan kafir Quraisy itu. Sementara dari pasukan musyrik tampil 3 orang, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Ketiga orang ini sama sekali bukanlah orang sembarangan sebab mereka adalah kepala-kepala suku terkuat kaum Quraisy. Duel 1 lawan 1 itu pun dimenangkan kaum Muslim. Ketika 2 orang bersaudara, yaitu Utbah dan Syaibah dan anaknya Walid bin Utbah tewas, seketika itu pula semangat pasukan musyrik hancur berkeping-keping. Dalam duel itu, di pihak Muslim, Ubaidah terluka parah, ia pun dibawa ke hadapan Rasulullah hingga kemudian syahid. Setelah tewasnya Utbah, Syaibah, dan Walid, moral pasukan Quraisy benar-benar runtuh.
Apalagi saat itu banyak prajurit musyrik yang maju perang semata-mata disebabkan ketiga tokoh tersebut. Kematian mereka secara serta-merta menimbulkan ketakutan, kemarahan dan kekacauan di pihak musuh. Orang-orang muslim pun bertempur dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'd dari Ikrimah, dia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai, tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang putus, tanpa diketahui siapa yang membabatnya. Kepala Abu Jahal kemudian dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal. Hingga akhirnya pasukan Muslim pun menang dan orang Quraisy mundur dari pertempuran. Saking pentingnya perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menamai hari berlangsungnya pertempuran itu dengan Yaum Al-Furqan. Maknanya sendiri ialah hari perbedaan. Kala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membedakan antara yang hak dan batil.